Salam, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berkat Tuhan dilekatkan pada ketaatan. Kita akan membaca dalam Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudara, kita tahu bahwa jarak antara Mesir ke Kanaan kira-kira hampir 800 km. Menurut para ahli geografi, jarak ini bisa ditempuh 25 hari saja dengan berjalan kaki. Tetapi faktanya untuk menuju ke Kanaan, bangsa Israel harus berjalan selama 40 tahun lamanya. Perjalanan yang panjang ini terjadi bukan karena bangsa Israel tidak tahu arah yang dituju, tetapi semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhanlah yang membawa bangsa Israel berputar di padang gurun selama 40 tahun. Mengapa Tuhan membawa bangsa Israel berputar di padang gurun selama 40 tahun? Alasannya simpel, untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yakni apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Sekali lagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa mengapa Tuhan tidak memilih jalan yang dekat? Sebab Tuhan mencari hati yang taat. Sadari bahwa Tuhan sangat rindu untuk memberkati anak-anaknya, namun berkatnya dilekat kepada ketaatan kita. Siapa yang taat, merekalah yang beroleh berkat. Di mana ada ketaatan, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Ketaatan melalui jalan ketaatan kita memperoleh berkat. Bangsa Israel melalui jalan yang berputar di padang gurun. Bangsa Israel diuji oleh Tuhan. Apakah mereka taat atau tidak? Mengapa Tuhan menuntut ketaatan bangsa Israel? Karena yang pertama, ketaatan adalah jalan menuju keberhasilan. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keberhasilan menuju ke Kanaan sudah dijanjikan atau sudah dijamin oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menuntun mereka di perjalanan. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel pada siang hari dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jika Tuhan yang menuntun perjalanan mereka, apa yang perlu ditakutkan? Semua tantangan, kesulitan, bahkan apapun yang menghalangi perjalanan, maka Tuhan yang lebih dahulu menghadapinya. Yang perlu bangsa Israel lakukan adalah mentaati tuntunan Tuhan. Saat tiang api atau tiang awan berhenti, mereka berhenti
saat tiang awan atau tiang api bergerak, mereka bergerak. Ketaatan adalah jalan menuju keberhasilan. Namun saudara-saudara sayang, karena ternyata bangsa Israel gagal. Ternyata bangsa Israel gagal mentaati Tuhan. Superhero yang punya tangan hebat. Tangan hebat. Alih-alih menaati Tuhan, bangsa Israel justru melawan dan memberontak kepada Tuhan. Mereka memilih jalan sendiri ketimbang mengikuti tuntunan Tuhan. Akibatnya dari seluruh orang yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke dalam Kanaan atau ke tanah Kanaan. Sadarilah, tidak ada keberhasilan tanpa ada ketaatan. Karena ketaatan adalah induk dari semua keberhasilan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan wujud percaya kita kepada Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 11 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang melakukan di tengah-tengah mereka. Ini alasan mengapa bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Bangsa Israel meragukan kuasa dan kemampuan Tuhan untuk memelihara, mencukupkan, menjaga mereka di sepanjang perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Kisah perjalanan mereka ini menjadi bukti kegagalan Israel percaya kepada Tuhan. Ada sebuah ketakutan saat dikejar oleh bangsa Mesir di depan laut Teberau. Bangsa Israel tidak percaya kalau Tuhan berkuasa menyelamatkan mereka apapun keadaan. Kalau kita melihat Keluaran pasal 14 ayat 10 dan 11, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bahkan kita melihat juga ada persungutan. Ya, ada persungutan. Selain mereka tidak percaya, mereka bersungut-sungut. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Persinggahan pertama di Mara, mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan yang mencukupi kebutuhan mereka. Kita lihat ini, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Di padang gurun Sin, mereka juga meragukan kemampuan Tuhan yang akan menyediakan makanan dan minuman di sepanjang perjalanan. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu mereka bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang,
sebab kami membawa sebab kamu membawa maaf, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saat tidak ada makanan, mereka tidak percaya kepada Tuhan bahwa di padang gurun sini, ya, Tuhan mampu untuk menyediakan makanan dan minuman untuk mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa ketaatan lahir dari kepercayaan. Sebab kita hanya mengikuti orang-orang yang kita percaya. Contohnya adalah Nuh. Meski belum melihat hujan turun ke bumi, namun ia percaya pada firman-Nya untuk membuat makanan. Ibrani pasal 11 ayat 7 berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian juga dengan murid-murid yang gagal menangkap ikan dan para pelayan pesta ikan. Mereka semua percaya kepada firman dan melakukan sesuai dengan yang dikatakan Yesus dalam Lukas pasal 5 ayat 5. Itu berbicara tentang murid-muridnya pada saat mereka gagal menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, mereka menuruti, maka mereka mendapatkan. Dan saudara, Yohanes pasal 2 itu tentang perkawinan ikan. Ketaatan adalah tanda kecintaan. Ini hal yang ketiga. Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Perhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu. Saya perintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan. Ketahuilah bahwa kasih dan ketaatan berjalan beriringan, karena tanda seorang yang mengasihi adalah mentaati. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa ada ketaatan atau kepatuhan kepada firman Tuhan. Kasih tanpa ketaatan adalah kepalsuan. Ketaatan tanpa kasih adalah paksaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang mengasihi, ketaatan sejati dilahirkan bukan karena intimidasi, tetapi oleh hati yang mengasihi. Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saudara-saudara, contohnya seorang tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan adalah Abraham. Setelah menanti janji Tuhan berpuluh-puluhan tahun, ya, kemudian Tuhan memerintahkan kepada dia untuk mempersembahkan Ishak anaknya, dan Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Saudara, ini bukti kasih Allah. Abraham rela memberikan anak tunggalnya sebab cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada Ishak. Ketaatan Abraham adalah bukti kasihnya kepada Tuhan Allahnya. Ukuran cinta kita kepada Tuhan menentukan kadar ketaatan kita kepada Tuhan. Sedikit cintanya, sedikit pula ketaatannya. Orang-orang yang mencintai secara totalitas akan mentaati tanpa batas. Haleluya. Saudara, kita melihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata bahwa barang siapa mengasihi Tuhan, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketaatan Yesus itu merupakan sebuah teladan
dalam Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah didirikan. Kita tahu Yesus taat sampai mati menjalankan perintah Bapanya. Saudara, jika Tuhan masih membiarkan kita menunggu janjinya, menanti setiap jawaban doa, sadarilah Tuhan sedang mencari hati yang taat. Segera bertobat, belajar untuk taat pada setiap firman-Nya. Percayalah, berkat Tuhan dilekatkan pada ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Shalom. Selamat malam.